Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih dan sayangku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kajiannya berjudul Halim adalah Tuhan. Halim adalah Tuhan. Halim adalah Tuhan. Jadi arti kata Halim, Al-Halim, itu nama-nama sifat-sifatnya Tuhan yang artinya penyantun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini bukan Halim nama Tuhan yang dibahas di sini. Akan tetapi saya membacakan diri Abdul Halimku sendiri kepada sahabat-sahabat semua. Membacakan isi hati Abdul Halim sendiri kepada sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya Halim ini adalah Tuhan selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi di dalam hatiku hanya Abdul Halim yang ada, selama di dalam hatiku hanya wujud Halimnya yang ada, selama di dalam hatiku wujud hidup ini adalah Abdul Halimnya, selama di dalam hatiku yang berkuasa atas semua tindakan dan semua aktivitas yang aku lakukan Abdul Halim ini, semua aku akui sebagai aku yang mengerjakan semua ini. Tak ada urusan sedikit pun dengan Tuhan. Karena apa?
karena di dalam hatiku Abdul Halim Tuhannya tak ada. Karena di hatiku Abdul Halim Tuhannya gaib. Karena di dalam hatiku Abdul Halim Tuhannya tak wujud. Karena di dalam diriku Abdul Halim Tuhannya tak hidup. Karena di dalam diriku Abdul Halim Tuhannya tak punya kekuasaan walaupun sebiji darah saja di dalam hatiku Abdul Halim ini. Berarti yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatiku kan Abdul Halimnya, ketimbang Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya. Sementara Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya tidak ada di dalam hatiku. Sementara Tuhan yang membuat, yang mewujudkan Abdul Halimnya tak pernah hadir, tak pernah nampak, tak pernah nyata di dalam hatiku. Sedangkan Tuhan yang menghidupi Abdul Halimnya tak pernah hadir sedikit pun di dalam hati Abdul Halimnya. Itulah tanda bukti Abdul Halim ini sebagai Tuhannya hidup dan badan ini selama ini. Maka cocok bila aku Abdul Halim ini adalah Tuhan yang wujud. Karena bila dikatakan wujud itu ya hanya Tuhan. Namun bila di dalam hatiku Abdul Halim yang wujud itu hanya Abdul Halimnya saja, berarti kan Abdul Halim ini Tuhan. Tuhannya segala aktivitas-aktivitas yang kukerjakan mestinya. Apa saja aku Tuhani. Bangun tidurku Abdul Halim yang mentuhani. Duduk setelah bangun tidur Abdul Halim yang merasa melakukan itu semua. Ketika beranjak berdiri mau ke kamar mandi Abdul Halim yang bisa itu semua. Ketika melangkah berjalan mengangkat kaki menuju kamar mandi Abdul Halimnya yang berkuasa. Ketika masuk kamar mandi Abdul Halimnya yang menjadi Tuhannya Abdul Halim dan memandikan badan-badan Abdul Halimnya. Ketika sholat Abdul Halim mentuhani sholat yang dikerjakannya. Ketika ibadah Abdul Halim mentuhani semua yang diibadahkan. Ketika Abdul Halim beramal seolah-olah Abdul Halim sebagai penguasa amal yang dikerjakannya. Ketika Abdul Halim merasa berilmu tinggi, Abdul Halim yang merasa berilmu. Dan semuanya jatuh takluk kepada Halim ketimbang kepada Tuhan yang menciptakan Halim. Karena di dalam hatiku selama ini aku Halim yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa daripada Tuhan yang menciptakan Abdul Halimku ini selama ini. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata aku selama ini telah jadi Tuhan. Tak ada Tuhan yang selain aku di dalam hatiku. Karena yang ada ya hanya memang aku sendiri saja.
Yang tahu diriku sendiri, ya diriku saja. Yang tahu mauku, ya aku sendiri. Inilah bukti bahwa aku Halim ternyata selama ini sudah menjadi Tuhannya Halim sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah isi hatiku selama ini, yang ternyata meskipun aku bicara kepada orang lain, aku bertuhankan Allah, tapi kenyataannya di dalam hatiku Allah yang kutuhankan tak pernah ada. Ternyata di dalam hatiku Allah yang kusembah tak pernah wujud. Ternyata Allah yang kusembah tak pernah hidup. Apalagi Allah yang katanya kuasa tak pernah menguasai Abdul Halimnya walaupun sebiji darah selama ini. Inilah bukti yang wujud. Bila yang wujud Abdul Halimnya, maka ya Abdul Halim inilah Tuhan. Jadi sama halnya dengan diri kita semua, wahai manusia. Bila di dalam hatimu sama seperti aku, berarti selama ini kita sama-sama menjadi Tuhannya diri kita sendiri selama ini. Dan ketika Halim ini jadi Tuhan, maka selalu apa yang dikerjakannya jatuh kepada fahsya wal mungkar. Selalu mungkar terus, selalu salah terus. Halim ini selalu najis terus, kotor terus apapun yang dilakukannya. Kenapa? Karena aku ngaku-ngaku sudah jadi Tuhannya Tuhan. Kenapa kok jadi Tuhannya Tuhan? Karena Tuhan sendiri telah kutuhani aku Halim yang menjadi Tuhan selama ini. Sementara Tuhan yang mentuhani Abdul Halim, sementara Tuhan Allah yang menciptakan Abdul Halim, sudah Abdul Halim sudah kujadikan makhluk, yang mana Tuhan, yang mana Allah sudah tak anggap tidak bisa apa-apa, apalagi menguasaiku, apalagi menghidupiku, apalagi menjagaku. Allah Tuhanlah yang aku jaga dengan ketuhananku selama ini. Bagaimana mungkin Tuhan yang tak ada bisa mentuhaniku? Bagaimana mungkin Tuhan yang gaib bisa menguasaiku? Bagaimana mungkin Tuhan yang tak nyata bisa mewujudkanku, kecuali aku sendiri yang bisa mewujudkan hidupku, kecuali aku sendiri yang bisa mewujudkan badanku ini, kecuali aku sendiri yang bisa berkuasa atas apapun af'al yang kuperbuat selama ini. Semuanya adalah ciptaan Halimku sendiri. Tak ada hubungannya dengan Tuhan, karena Halim sudah jadi Tuhan selama ini. Coba sahabat-sahabatku semua, coba wahai manusia, samakah persis hati Anda sekalian dengan hatiku? Bila hati Anda keadaannya
ceritanya sama persis dengan apa keadaan hatiku yang sudah kupaparkan tadi. Itu sama halnya, berarti kita sama-sama jadi Tuhan sendiri-sendiri. Berarti kita selama ini seolah-olah bukan ciptaan Tuhan. Jadi sebenarnya kita selama ini bukan buatan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang tak ada bisa membuatku? Bagaimana mungkin Tuhan yang gaib bisa mewujudkanku, hidup dan badanku? Bagaimana yang gaib bisa menguasaiku? Ya, yang wujud inilah yang berkuasa, yaitu Halimku sendiri tanpa Tuhan. Abdul Halim telah tercipta tanpa Tuhan. Abdul Halim sendiri terbuat tanpa ada yang membuat. Abdul Halim alias anaknya lahirnya dari batu. Kenapa lahir dari batu? Karena Abdul Halim sangat sombong dan angkuhnya terhadap Tuhan yang telah membuatnya. Karena Abdul Halim angkuh dan sombongnya, tidak mau gaib kepada Tuhannya. Karena kesombongan dan keangkuhan Abdul Halimnya, tidak mau mati kepada hidup Tuhan yang telah membuatnya. Kenapa semua itu terjadi? Karena aku Abdul Halim buta hatiku kepada Tuhan. Kenapa itu semua terjadi? Karena hatiku keras seperti kerasnya batu. Dan itulah tanda-tanda bahwa Abdul Halim ini selama ini, bila keadaan hati ini terus begitu, itulah tanda-tanda Halim sudah berada di dalam jahanamnya Allah. Meskipun Allah tak terlihat oleh Abdul Halimnya, meskipun Allah tak nyata bagi Abdul Halimnya, meskipun Allah tak wujud bagi Abdul Halimnya, dan meskipun Allah tak hidup bagi Abdul Halimnya di hatinya, tapi kenyataannya Abdul Halimnya diombang-ambingkan, digonjang-ganjingkan oleh dirinya sendiri menghadapi hiruk pikuknya dunia ini. Jadi apapun yang ada di dalam hati Abdul Halimnya, nama Abdul Halimnya, hidup Abdul Halimnya, badan Abdul Halimnya, segala daya upaya yang dikerjakan oleh Abdul Halimnya, kekayaan Abdul Halimnya, ilmu-ilmunya Abdul Halimnya, amal-amalnya Abdul Halimnya, harta-harta Abdul Halim, semuanya itulah api-api yang menyiksa diriku sendiri selama ini. Karena aku telah jadi Tuhan atas diriku sendiri selama ini. Inilah judul kajian ini, saya beri judul Halim jadi Tuhan.
Halim itulah Tuhan. Bila yang nyata, bila yang hidup, bila yang wujud, bila yang berkuasa atas hatiku, masih Abdul Halimnya. Mana mungkin Abdul Halim mentuhankan Allah yang tak ada bagi Abdul Halimnya di hatinya. Bagaimana mungkin Abdul Halim bisa mengabdi kepada Tuhan yang tak wujud bagi Abdul Halimnya di hatinya? Tentunya yang dipertuhankan, tentunya yang disembah, tentunya yang dibangga-banggakan dan yang dimulia-muliakan, ya yang wujud di dalam hati Abdul Halimnya, bukan? Itulah kenyataan bahwa diriku Abdul Halim selama ini telah jadi Tuhan. Dan inilah hakikat kematian Abdul Halimnya di sisi Tuhannya. Memang kelihatannya Abdul Halimnya hidup, akan tetapi jiwa Abdul Halimnya mati. Mati apanya? Mati kesadarannya bahwa Abdul Halim ini ciptaan Tuhan. Abdul Halim tidak jadi sendiri. Bim salah bim jadi Abdul Halimnya. Abdul Halim ini diproses, dicipta, dibuat, dijaga, dipelihara, dicukupi, dikasih sayangi oleh Tuhan yang menciptakan, yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin Allah itu wujud sementara Abdul Halim di dalam hatiku yang wujud? Ya pasti Allah gaib terus. Sejak usiaku akil balik hingga setua ini, Allah Tuhan yang digembar-gemborkan menjadi Tuhan yang bernama Allah, ternyata selama ini tak ada gaib di hatiku. Kenapa Allah tak ada? Kenapa Allah gaib di hatiku? Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup di dalam hatiku, ya Abdul Halimnya. Yang selama ini semena-mena, yang selama ini dengan angkuh dan sombongnya merampas apa yang bukan miliknya. Abdul Halim ini penjahat yang menjahati Tuhan yang telah menciptakannya. Abdul Halim ini kurang ajar kepada Tuhan yang telah menguasai diri Abdul Halimnya. Karena selama ini Abdul Halimnya tidak rela, tidak ridho kembali kepada keadamannya. Abdul Halim tidak pernah rela dan ridho di dalam hatinya kembali kepada ketiadaannya, kembali kepada kegoibannya, kembali kepada asal usulnya tak ada. Bila Abdul Halimnya kekeh mensombongi Tuhannya, kekeh menzalimi Tuhannya, maka selamanya Abdul Halim ini ya jadi Tuhan terus yang diazab. Tuhan yang diazab inilah Tuhan Halim ini. Jadi meskipun di dalam hatiku aku tak ngaku-ngaku menjadi Tuhan, tapi kenyataan aplikasi di dalam kita beragama katanya Allah yang wujud. Tapi kebalikan akidah Abdul Halimnya terbalik di dalam hatinya. Abdul Halimnya yang wujud, Allah tidak wujud. Allah Adam. Masa mungkin Allah itu tak ada, ditiadakan Abdul Halimnya selama ini. Jadi kalau Allah Tuhan sudah kita tiadakan di dalam hati Abdul Halimnya,
Lalu selama ini nyembah apa Kuelim? Siapa yang kau hadap? Siapa yang kau abdi selama ini wahai Halim? Iman dan akidahmu cuma dusta belaka. Solat-solatmu dusta belaka wahai Halim. Ibadah-ibadahmu dusta belaka wahai Halim. Kau tak menyembah Tuhan yang telah menciptakanmu, malah kau mentuhankan dirimu sendiri di hatimu wahai Halim, laknatullah. Coba kita timbang-timbang wahai sahabat-sahabatku, apa hatiku Abdul Halim sama dengan hati kalian? Bila saja hatiku dengan hati kalian sama-sama bejatnya, jangan kau ikuti aku. Hijrahlah, hijrahlah, hijrahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jangan kau ikuti aku. Jangan kau contoh hatiku yang bejat ini. Jadi sebenarnya yang dikatakan mengabdi, yang dikatakan menyembah, itu bukan sholat-sholat yang dikerjakan 5 waktu itu. Di dalam sholat 5 waktu itu kita sebenarnya tujuannya diajari supaya mati di dalam 5 waktu. Tapi di dalam 5 waktu kita, aku Abdul Halim tidak mau mati, tidak mau kembali, tidak mau goib, tidak mau tak ada, malah menjadi Tuhan, malah merasa bangga, malah merasa mulia dengan apa yang kukerjakan selama ini. Maka sesatlah aku. Karena aku telah mentuhankan diriku sendiri selama ini daripada mentuhankan Tuhanku yang telah menciptakan aku. Jadi kapankah Allah Tuhan itu wujud? Jadi kapankah Allah Tuhan itu hidup? Jadi kapankah Allah Tuhan itu maha nyata bagi Abdul Halimnya, bagi diriku? Tuhan akan wujud, Allah akan nyata, Allah akan hidup ketika Abdul Halim rela, ridho, pulang dari asalnya yang tak ada menjadi tak ada. Rela, ridho, pulang kepada hakikat diri Abdul Halimnya yang tak wujud kembali tak wujud. Rela, ridho kembali Abdul Halimnya dari tak hidup kembali kepada kematian. Itulah kenyataan wujudullah. Maka nyatalah wujudnya Tuhan yang mentuhani manusia di hati hambanya. Maka nyatalah kehidupan Tuhan yang selama ini dimatikannya di hatinya. Jadi supaya Tuhan itu wujud, maka relakan dirimu. Ridhoilah dirimu Halim bahwa sebenarnya kau itu tak wujud. Rela dan ridhokan dirimu Halim di dalam hatimu bahwa sebenarnya dirimu itu tak hidup. Bila kita sudah menuju titik itu, maka itulah kiamat Abdul Halimnya, gonjang ganjingnya kerajaan Abdul Halimnya, hancurnya langit dan bumi Abdul Halim yang dikuasainya. Langit itu hidup, bumi inilah badan yang selama ini dituhani oleh Abdul Halimnya, hancur lebur, kembali amanah hidup dan badan dikembalikan kepada yang berhak. Inilah yang dikatakan pengorbanan, inilah yang dikatakan baiat, inilah yang dikatakan
tasyakuran, yakni zakat. Dizakatkan kembali apa-apa yang bukan milikku. Dizakatkan kembali apa-apa yang ku cintai di dalam hatiku. Harta dizakatkan, ilmu dizakatkan, amal dizakatkan. Apapun yang ada di dalam hatiku dizakatkan semua, bahkan hidup dan badan dizakatkan pula, sehingga Abdul Halimnya tak ada. Itulah sucinya Allah ketika Abdul Halimnya tak ada. Jadi percumalah Abdul Halim meskipun berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah jutaan kali tiap hari, tapi yang membaca Abdul Halimnya yang jadi Tuhan di hatinya percuma. Bahkan itu kemungkaran. Kenapa? Karena Abdul Halim telah mensucikan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya daripada mensucikan Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya Abdul Halim dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, senantiasa mendapatkan pertolongan agar kita dipermudah untuk mengembalikan semua hak-hak Allah, sehingga kita lepaskan semua apa yang ada di dalam hati kita. Milik-milik kita sebenarnya yang bukan milik kita, kita kosongkan, kita heningkan, kita hempaskan, kita malamkan. Kembalilah kepada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Malam itu adalah ketiadaan dirimu di hatimu, wahai Halim, dan wahai seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.